Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Alfi Syariani, mahasiswi dari Universitas The Hasan Bengkulu, program studi ilmu komunikasi. Sekarang semester 2 dari kelas A2, NPM aku 23.1076. Nah, di sini aku bakal menganalisis 2 studi kasus dari kompas.com. Nah, kasus yang pertama itu suami Sandra Dewi, Harvey Moes, yang terjerat dugaan kasus korupsi. Jadi guys, dilansir dari kompas.com itu ada 16 tersangka. Nah, salah satu tersangkanya itu Hati, yang suami Sandra Dewi ini guys. Jadi diduga 16 tersangka itu udah buat perjanjian sama PT Timah. Jadi perjanjian itu dijadiin landasan untuk mereka membuat perusahaan boneka agar mereka lebih mudah mengambil biji timah dari kawasan Bangka Belitung. Nah, itu beritanya lagi trending, lagi panas-panasnya banget guys. Masih diperbincangkan dan masih diusut, masih diduga-duga lah sama berita-berita yang ada gitu. Jadi di sini aku akan menganalisis psikologi dari sisi Sandra Dewi, sang istri dari Harvey ini. Jadi ya guys, aku menganalisis dari psikologinya Sandra Dewi ini. Tentunya dia sebagai seorang istri melihat seseorang yang sangat dia cintai ini lagi terjerat kasus yang berat, dia bakal merasa sedih nih. Tentunya dia bakal merasa sedih, kecewa, bakal merasa takutan gitu, bakal ada trauma dari diri dia karena suaminya yang dia cintai ini lagi terjerat kasus gitu. Pastinya banyak media-media yang menyoroti dia dan sang suami. Nah, Sandra Dewi ini tentunya akan merasakan ketakutan, bahkan mental dari psikologinya ini bakal terganggu karena kasus dari suaminya ini. Nah, solusi untuk masalah psikologi dari Sandra Dewi ini mungkin dia harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta jalan yang terbaik untuk masalah dia dan suaminya, agar masalah mereka dapat jalan tengah, titik yang udah titik terbaik lah untuk masalah dari suaminya dan masalah untuk mereka berdua. Semoga aja masalahnya cepat kelar ya guys, dan semoga kasus-kasus kayak gini nggak terjadi lagi ya. Kasus yang kedua, aku bakal menganalisis tentang seseorang di Amerika Serikat yang terkena gangguan namanya tuh sindrom PMO. Sindrom ini tuh langka banget guys. Jadi dia itu melihat seseorang mirip setan. Nah, dilansir dari kompas.com juga ada seseorang di Amerika Serikat, dia itu namanya Victor Sarah, umurnya 59 tahun. Jadi dia itu mengalami sindrom yang langka dan aneh ya guys. Sindromnya itu namanya PMO, seperti yang aku bilang tadi, nama sindromnya itu PMO. Nah, sindrom ini tuh langka banget dan sangat jarang ditemui di dunia ini gitu yang terkena sindrom ini. Nah, jadi dia tuh dapat sindrom ini tuh 3 tahun yang lalu, bukan dari lahir dia udah dapat sindrom ini tuh, bukan, tapi dari 3 tahun yang lalu. Awalnya tuh pas dia lagi nonton TV, jadi temannya itu datang tuh ke rumah dia. Terus dia ngeliat temannya itu mukanya tuh aneh, dari tekstur, dari warna, posisi wajah, pokoknya aneh gitu guys, nggak normal gitu dia ngeliat muka temannya itu. Nah, jadi
Dari situ dia merasakan sindrom PMO ini. Terus tuh dia merasa bahwa sindrom ini tuh gimana gitu ya, kan aneh gitu. Jadi buat dia tuh menjauh dari lingkungan sekitar dia. Bahkan dia cerita sama temannya, dia dibilang gila. Udah gila gitu melihat orang kayak setan. Nah, jadi dia tuh merasa aneh, jadi dia menjauhi diri dari lingkungannya, dari teman-temannya, lebih membatasi diri dari lingkungan sekitar, orang-orang sekitar. Nah, analisis dari psikologi ini itu kita jadi tahu bahwa sindrom PMO ini berbahaya, guys. Jadi sangat-sangat berbahaya ya sindrom PMO ini. Jadi itu bakal membuat orang yang merasakan sindrom itu ketakutan karena hal yang dia lihat aneh, nggak wajar untuk manusia-manusia normal gitu. Nah, ketika melihat orang jadi merasa kayak melihat di film-film horor gitu. Pas bangun tidur serasa lagi ada di film horor, mukanya pada aneh gitu, kayak pokoknya beda dari manusia normal lah. Jadi inilah dari penyebab dari sindrom PMO ini ya guys. Jadi yang terkena sindrom ini bakal menjauh dari orang-orang sekitar. Nah, sindrom ini bahaya banget. Jadi perlu kita ingat ya guys, sindrom PMO ini tuh bukan gangguan kejiwaan atau gangguan mental dari seseorang. Sindrom ini tuh gangguan penglihatan mata seseorang, bukan gangguan kejiwaan atau mental seseorang. Nah, sindrom ini juga bisa karena ke gangguan otak, mungkin ada benturan pada otak gitu. Tapi sindrom ini juga bisa tanpa alasan guys, tanpa alasan apa-apa tiba-tiba sindrom itu ada aja gitu di tubuh kita, tanpa ada benturan otak, tanpa ada apa gitu, tiba-tiba sindromnya ada gitu tanpa alasan yang jelas. Nah, solusi untuk ini yaitu melakukan pengobatannya yang harus sudah ditangani sama ahlinya ya guys, jangan abal-abalan gitu. Nah, aku sempat baca-baca kalau sindrom ini tuh kita tuh harus melihat berlatar hijau gitu. Semuanya tuh harus berlatar hijau, baru kita bakal melihat dengan normal. Nah, ada penyembuhannya itu pakai kacamata hijau. Jadi ketika yang punya sindrom PMO ini dia memakai kacamata hijau gitu, dia pakai kacamata hijau, terus penglihatan dia itu bakal jadi normal kembali. Jadi itu yang aku baca-baca ya guys. Nah, itulah analisis aku tentang 2 studi kasus yang ada di kompas.com. Bila ada salah dalam kata-kata aku, pengucapan aku, cara aku bicara, jika ada salah aku mohon maaf ya guys. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.